Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Zikrillah. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai apa itu manajemen pengumpulan dana siswa. Dan sebelum lanjut kepada apa itu manajemen pengumpulan dana siswa, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Manajemen itu berasal dari kata Prancis yaitu manajemen yang berarti seni atau mengelola sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata manage itu berarti mengendalikan atau mengelola. Dan oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya manajemen adalah sebuah proses yang mengatur atau mengelola kegiatan serta perilaku seseorang agar menimbulkan suatu efek yang baik. Dan selanjutnya, mengenai manajemen pengumpulan dana zakat, infak, wakaf, dan sedekah tersebut, yaitu yang disingkat menjadi ZISWAF, itu merupakan aspek penting dalam pengelolaan lembaga amil zakat LAZ yang bertujuan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana secara efektif dan efisien. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa manajemen yang baik dalam pengumpulan dan distribusi ZISWAF melibatkan beberapa tahap dan strategi, yaitu yang pertama pengumpulan, yaitu fundraising, juga dapat mendefinisikan sebagai suatu kegiatan atau penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, dan atau pemerintah. Yang hal itu digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga. Dan yang pada akhirnya akan membantu mencapai misi dan tujuan lembaga tersebut. Dan yang selanjutnya mengenai prinsip dan mekanisme pengumpulan dana ZISWAF, di mana pengumpulan dana ZISWAF itu di Indonesia terlebihnya melibatkan prinsip-prinsip dasar dan prosedur yang disusun untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat didistribusikan dengan tepat kepada mereka yang membutuhkan. Dan juga prinsip dan mekanisme tersebut diantaranya yang pertama yaitu kepatuhan syariah, di mana semua pengumpulan dana dan penyaluran dana ZISWAF harus sesuai dengan hukum Islam. Karena hal itu mencakup pemahaman yang jelas mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf, beserta syarat-syaratnya. Dan juga ZISWAF itu memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Quran dan hadis yang mengatur tentang kewajiban zakat, anjuran sedekah, dan pengelolaan wakaf. Dan lembaga yang mengelola ZISWAF itu harus memahami dan menerapkan ketentuan ini dan memastikan bahwa seluruh kegiatan mereka sah secara syariah. Dan yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas, di mana lembaga pengelola ZISWAF harus transparansi dan dalam pengelolaan dana, memberikan laporan yang jelas kepada para muzaki dan mengenai penggunaan dana yang telah disalurkan. Transparansi tersebut adalah suatu prinsip penting dalam pengelolaan ZISWAF tersebut. Dan selain itu, penyampaian laporan ini bisa dilakukan secara rutin kepada donatur dan masyarakat untuk menjaga kepercayaan. Dan akuntabilitas di sini juga penting dalam lembaga pengelolaan, di mana untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan ZISWAF. Dan yang ketiga yaitu keadilan sosial, di mana pengumpulan dana dan penyaluran dana harus mengutamakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan kriteria penerima yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat, di mana pengumpulan dana ZISWAF ini harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya beramal dan berbagi. Dan juga begitu juga akan membuat masyarakat semakin giat untuk beramal. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan ZISWAF juga membuat agar mereka merasa memiliki peran aktif dan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu tentang mekanisme pengumpulan dana ZISWAF, di mana dalam pengumpulan dana ZISWAF tersebut terdapat dua metode yang dilakukan, seperti secara langsung dan tidak langsung. Pengumpulan dana ZISWAF secara langsung adalah penghimpunan yang dilakukan melalui interaksi tatap muka atau kontak fisik antara pihak pengelola dengan pihak donatur. Sedangkan penghimpunan dana secara tidak langsung adalah metode penghimpunan dana tanpa melibatkan interaksi tatap muka ataupun kontak fisik antara pihak pengelola dan pihak donatur. Dan dalam penghimpunan dana secara langsung tersebut ada beberapa metode, yaitu pengumpulan di kantor lembaga zakat seperti salah satunya.
yaitu di mana pengumpulan dana siswa di kantor lembaga zakat tersebut adalah suatu mekanisme ya penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan dengan cara donatur datang langsung ke kantor lembaga pengelola zakat untuk menyerahkan dana atau barang. Dan yang kedua yaitu penempatan kotak amal. Di dalam penempatan kotak amal itu, penghimpunan dana zakat adalah salah satu metode pengumpulan dana yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola dana keagamaan dan sosial, di mana kotak amal itu biasanya ditempatkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh banyak masyarakat. Dan yang ketiga yaitu door to door atau petugas amil, yaitu merupakan suatu penggalangan yang dilakukan secara mendatangi langsung rumah-rumah atau tempat usaha atau individu untuk mengajak mereka berkontribusi dalam program zakat tersebut. Dan yang keempat yaitu penggalangan dana di masjid, yaitu penggalangan dana di mana di masjid itu adalah satu metode yang efektif karena masjid memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas umat Islam, dan dalam konteks ini masjid menjadi tempat strategis untuk menghimpun dana dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua yaitu mengenai penghimpunan dana siswa tidak langsung, yaitu yang diantaranya yaitu dengan transfer bank, website resmi, atau aplikasi mobile dan dompet digital. Dan yang terakhir yaitu biasanya tentang media sosial. Dan mengenai dasar hukum dalam manajemen pengumpulan dana zakat ini, di dalam Al-Quran itu disebutkan pengelolaan infak maupun sedekah itu ditetapkan ditetapkan oleh Allah, diantaranya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Surat Al-Taubah ayat 103. Dan dalam undang-undang di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, lembaga pengelolaan zakat adalah lembaga yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan adapun lembaga pengelolaan zakat yang diakui pemerintah ada 3 jenis, yaitu Badan Amil Zakat Nasional Basnas, Lembaga Amil Zakat LAS, dan Unit Pengumpulan Zakat UPS. Baik, seperti itulah mengenai penjelasan dari saya mengenai manajemen penghimpunan siswa. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.